kami. Sabtu ini kita mau ibadah bersama-sama lagi, walaupun anak ibu guru dari rumah, ibu guru juga sama-sama, kita tetap melaksanakan ibadah. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah seperti biasanya, kita mau bernyanyi terlebih dulu. Kita menyanyi bersama lagu anak-anak kecil depan kita. Semua ya, ikuti ibu. Ayo sama-sama bernyanyi. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Ya, seperti biasanya kalau kita mau ibadah, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Semuanya ikuti ibu guru, kita sama-sama berdoa. Tangannya dilipat. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan Tuhan, atas penyertaan Tuhan pada kami semua, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari berawalnya, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup, pengharapan kami dengan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Suster Ana. Suster Ana, kami persilahkan. Selamat jumpa lagi anak-anak. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Selamat berjumpa lagi dengan Suster Ana dalam ibadah pagi ini. Nah anak-anak, minggu yang lalu Suster Ana sudah cerita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iya, Suster Ana cerita Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Baik, masih ingat ya? Nah, ketika orang mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta tanpa obat, hanya dengan sabdanya, hanya dengan perkataannya, orang pada heran dan orang pada terheran-heran, kagum. Nah, sehingga banyak sekali orang yang mencari Yesus, pengen melihat Yesus itu orang apa, kok begitu sakti. Nah, demikian sesudah Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus juga berkeliling kota untuk mengajar orang-orang, dan semakin banyak orang yang datang untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, di kota itu juga ada seorang yang lumpuh. Lumpuh itu bagaimana toh? Lumpuh itu kakinya tidak bisa berjalan, kakinya lemes, berdiri tidak bisa, berjalan tidak bisa. Dan orang lumpuh itu juga mendengarkan berita bahwa ada orang hebat yang datang di kotanya yang bisa menyembuhkan orang kusta. Maka orang lumpuh itu juga ingin melihat Yesus, dia juga ingin disembuhkan. Apa yang dibuat oleh orang lumpuh itu? Dia minta tolong teman-temannya. Teman-teman, aku mendengar bahwa di kota ini ada orang yang namanya Yesus. Kemarin dia sudah menyembuhkan orang kusta. Bagaimana kalau teman-teman itu menolong aku? Tolong aku dibawa ke orang yang namanya Yesus itu. Nah, oleh karena itu teman-temannya mau menolong dia. Maka orang yang lumpuh itu
dibuatkan pusungan, kemudian dia ditidurkan ke tempat pusungan itu, dan ternyata 4 orangnya itu menggotong. Nah, dia menggotong mencari Yesus, di mana Yesus itu sedang mengajar. Ternyata Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, dan ternyata di situ banyak sekali orang yang datang dan ingin mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Di mana-mana penuh, juga di pintunya penuh, sehingga keempat orang itu tidak bisa membawa orang lumpuh itu masuk. Kemudian apa ya yang diusahakan? Akhirnya dia pikir-pikir, bagaimana temanku yang lumpuh ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Kemudian mereka cari akal. Oh, kalau gitu, ayo kita angkat saja teman kita yang lumpuh ini, kita angkat. Nanti kita buka atap rumah ini, ya, dan kita turunkan dari atas atap ini. Betul, keempat orang ini akhirnya membawa orang lumpuh itu naik ke atas atap. Wah, luar biasa ya, karena dia pengen sekali ketemu dengan Yesus. Orang itu yakin, kalau aku ketemu Yesus pasti aku bisa sembuh. Maka keempat orang itu menolongnya. Mereka mulai membuka atap rumahnya, ya. Atap rumahnya dibuka. Apa yang terjadi? Oh, dia melihat dari atasnya, ternyata penuh, ya. Orang yang mengelilingi Yesus di bawah itu penuh, ya. Ayo kita turunkan pakai tali teman kita itu supaya persis, ya, jatuh nanti di hadapan Yesus. Dan memang benar, teman-temannya akhirnya memasang tali di tempat tidurnya itu, dan akhirnya diturunkan, ya, orang lumpuh yang ada di pusungan ini diturunkan dari atap oleh keempat temannya. Orang-orang pada melihat, ada apa itu? Ada apa itu? Kok ada pusungan yang melayang-layang di atas? Nah, kemudian temannya menurunkan talinya pelan-pelan, dan ternyata persis, ya, turunnya itu di depan Yesus. Ya, Yesus sudah melihat, ada apa ini? Kok ada tempat tidur yang melayang-layang? Ya. Oh, ternyata sesudah sampai di depan Yesus, ya, Yesus melihat ternyata ada seorang lumpuh, ya, seorang lumpuh yang persis, ya, diturunkan di depan Yesus. Ya. Nah, Yesus melihat, ya, Yesus melihat orang lumpuh itu, dan dia tahu, oh, orang ini pasti minta disembuhkan. Yesus hanya berkata, saudara, dosamu sudah diampuni. Orang-orang yang mendengar kata-kata Yesus, siapa ini? Kok berani-beraninya mengatakan mengampuni dosa orang? Tapi Yesus tahu. Nah, kalian pasti memikir yang tidak baik tentang saya. Saya mengatakan lebih mudah, dosamu diampuni, atau bangunlah, berjalanlah, angkatlah tilammu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang lumpuh itu, oh, kakiku kok sekarang merasa kuat, ya. Dia kemudian coba dong, aku sekarang tidak lemas lagi kakiku.
akhirnya orang yang lumpuh itu bangun dan bisa berjalan. Senang sekali, dan itu disaksikan oleh banyak sekali orang yang ada di situ. Angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang lumpuh itu akhirnya mengangkat tempat tidurnya dan dia pikul sendiri dan dibawa pulang. Orang-orang pada heran sekali melihat kejadian itu. Nah, inilah salah satu mukjizat juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan, dia bisa bangun, bisa memikul tempat tidurnya sendiri, dan dia membawa tempat tidur itu pulang dengan disaksikan oleh banyak sekali orang yang ada di situ. Orang pada heran, ya. Sungguh orang ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Yesus ini orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Anak-anak, seandainya orang lumpuh itu tidak ditolong oleh 4 temannya ini, dia bisa sembuh atau tidak? Ya, pasti dia tidak bisa sembuh karena dia tidak bisa jalan ke tempat Yesus berada. Tetapi karena ditolong oleh 4 orang temannya ini, maka dia bisa menghadap Yesus dan Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Dan hebatnya, Yesus itu menyembuhkan tanpa obat. Ya, obatnya mengatakan, saudara, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, berjalanlah, dan bawalah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini luar biasa ya anak-anak, Yesus itu luar biasa. Oleh karena itu anak-anak, baiklah kalau kita juga saling menolong seperti juga 4 teman dari orang lumpuh ini, sehingga orang yang lumpuh ini bisa berjalan lagi. Kita perlu meneladani, kita perlu mencontoh ke 4 teman orang lumpuh ini yang suka menolong. Anak-anak pasti juga punya teman yang kadang-kadang juga perlu pertolongan. Oleh karena itu anak-anak, baiklah kalau kita juga dalam hidup ini saling menolong. Kalau kita saling menolong, akhirnya Tuhan juga memberkati kita. Memberkati yang ditolong, tetapi juga memberkati kita yang menolong. Baik, sekarang kita nyanyi bersama ya. Dengarkan suster, nanti nyanyi bersama. Ya. Judulnya Usungan Melayang, ya, karena Yesus melihat usungan melayang, ya. Usungannya turunkan dari atap sehingga melayang-layang. Baik. Hai desak-desakan sambil mendengarkan kabar yang gembira bagi manusia dari mana-mana, semua berkerumun mendengarkan sabda Tuhan Sang Pengampun.
Yesus lihat iman yang kuat tanpa sungkan, keampunan, kesembuhan diberikan. Begitu ya. Jadi karena orang lumpuh itu imannya yang kuat, imannya yang sungguh dalam kepada Yesus, Yesus tahu. Ya, maka Yesus mengampuni segala dosanya, Yesus memberikan kesembuhan, dan orang itu menjadi sembuh, bisa berjalan lagi, dan tentu saja merasa senang. Itu anak-anak. Ya, jadi minggu yang lalu Yesus menyembuhkan apa? Orang yang kusta. Minggu ini ceritanya Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Minggu depan apa ya? Nah, tunggu saja ya. Oke, sampai minggu depan nanti suster cerita Yesus yang lain ya. Yesus membuat mukjizat yang lain. Begitu anak-anak. Selamat belajar di rumah. Tuhan memberkati. Dan sampai ketemu lagi. Baik, karena ibu guru yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Suster Ana dengan judul Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, dari itu tadi yang bisa kita ambil yaitu asalkan dengan iman dan percaya kita pasti disembuhkan. Dan kita saling mengasihi dan saling tolong menolong. Ya baik, karena ibu guru yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita yang lipat, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria atas penyertaan ibadah kami pada hari ini, dan kami telah mendengarkan cerita yang sudah disampaikan oleh Suster Ana. Semoga cerita itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami